Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Aisyah Azahra Faraini dengan NIM 20011093 dan saya sendiri Yolanda Selviana Berubangun dengan NIM 2001137, di mana di sini kami akan menjelaskan tentang waterbed, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Bahan Alam 2 yang diampu oleh Bapak HPT Hayul Fadli MSI. Baik, berikut adalah sub-sub materi yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama, ada pengertian waterbed. Yang kedua, ada prinsip kerja waterbed. Yang ketiga, ada bagian-bagian alat waterbed. Yang keempat, ada fungsi waterbed. Yang kelima, cara kerja waterbed. Dan yang keenam, cara penyimpanan waterbed. Dan ketujuh, ada macam-macam waterbed. Baik, yang pertama adalah pengertian waterbed. Waterbed merupakan peralatan laboratorium yang berisi air atau cairan yang khusus yang bisa mempertahankan suhu pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Waterbed dapat digunakan pada pemanasan pada suhu rendah 30 derajat Celcius sampai 100 Celcius dan menguapkan zat atau larutan dengan yang suhu tidak terlalu tinggi. Secara sederhana, alat ini menggunakan pemanas pada air yang dipanaskan dengan api maupun dengan listrik atau uap dari air. Waterbed menggunakan daya hantar listrik yang rendah sehingga sangat ekonomis dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja waterbed. Pada saat dingin, mensterilisasi steker dihidupkan. Dipilih suhu atau temperatur yang diinginkan, jika memungkinkan, dan diatur. Pengaturan harus dilakukan sesuai dengan pembacaan termostat atau bila tersedia, atau sesuai dengan suatu sistem pengawasan suhu. Yang ketiga adalah bagian-bagian alat waterbed. Yang pertama adalah tempat knob dan tombol set suhu serta display. Bagian ini terdapat beberapa tombol yang digunakan untuk menghidupkan waterbed, mematikan, dan juga mengatur suhu, sehingga para pengguna alat waterbed tidak terlalu bingung dalam menggunakannya. Jika sudah diatur dengan tombol knob, set, dan display, semua akan bekerja secara otomatis yang sesuai dengan analisa. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu bejana atau chamber. Bejana atau chamber biasa disebut sebagai wadah penampungan. Wadah penampungan ini digunakan untuk tempat air, untuk menampung air yang digunakan sebagai media pemanas pada alat waterbed selama penggunaannya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang ketiga adalah tutup utama. Tutup utama ini berfungsi untuk menutup waterbed dan melindungi waterbed dari debu atau kotoran ketika digunakan, sehingga bahan atau sampel yang diuapkan dalam waterbed bisa terhindar dari virus, bakteri, dan kontaminasi atau kerusakan.
Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu tangas uap. Tangas uap merupakan bagian waterbed yang digunakan untuk memasukkan atau menyimpan bahan yang akan dipanaskan sesuai dengan besar kecilnya wadah. Biasanya, tangas uap ini terdiri dari 1-6 lubang, tergantung jenis dan spesifikasi dari masing-masing waterbed. Selanjutnya yaitu elemen waterbed. Elemen pemanas merupakan bagian dari alat waterbed yang digunakan untuk memanaskan air yang ada di bejana waterbed. Bagian elemen pemanas ini biasanya tidak terlihat karena terlindungi atau tertutup dalam alat waterbed tersebut. Bisa dilihat pada gambar di samping. Baik, yang terakhir adalah sensor termostat. Sensor termostat digunakan untuk mengukur suhu air dalam bejana. Biasanya berbentuk seperti logam dengan panjang kurang lebih 20 cm. Berada dalam bejana. Bagian ini berada pada area pemanasan dalam alat waterbed. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk pada fungsi-fungsi waterbed. Waterbed memiliki fungsi utama yaitu untuk menciptakan suhu yang konstan. Pemanasan pada waterbed dilakukan pada suhu rendah yaitu 30 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Selain itu, waterbed berfungsi untuk menguapkan zat atau larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, menjaga kestabilan suatu bahan pada suhu tertentu yang dapat menyebabkan kondisi suatu bahan lebih akomodatif. Waterbed juga digunakan untuk keperluan inkubasi seperti inkubasi kultur sel dan lain-lain, atau bahkan bisa menggantikan heating block. Cara kerja dari waterbed ini adalah yang pertama, buka penutup utama, kemudian masukkan air ke dalam bejana. Yang kedua, hidupkan waterbed dengan cara disambungkan dengan sumber listrik, lalu tekan knob hingga keluar. Setelah display hidup, selanjutnya aturlah suhu sesuai yang dikehendaki. Kemudian, masukkan benda yang akan dipanaskan ke dalam air untuk tangas air. Atau letakkan benda pada salah satu lubang untuk tangas uap. Ingat, lubang lain yang tidak digunakan tetap ditutup. Waterbed siap digunakan. Cara penyimpanan waterbed antara lain, yang pertama, sebagai media pemanas, maka digunakan air suling. Jangan menggunakan air sumur karena dapat menyebabkan korosi. Selama proses pemanasan, disinfektan dapat ditambahkan yang akan berguna untuk mencegah pertumbuhan organisme. Kemudian, selesai digunakan jika menggunakan listrik, maka matikan arus listrik dan dicabut dari sumber listriknya. Yang terakhir, jika waterbed hendak disimpan, maka air atau media pemanas tersebut dikosongkan. Berikutnya kita masuk pada macam-macam waterbed. Berdasarkan media pemanasnya, waterbed dapat terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada tangas air. Jika air digunakan sebagai media pemanas waterbed, dalam hal ini maka wadah bahan yang akan dipanaskan harus terendam dalam air. Yang kedua yaitu tangas uap. Uap air digunakan sebagai media pemanas, sehingga wadah bahan yang akan dipanaskan tidak boleh terendam dengan air. Yang ketiga yaitu tangas minyak. Jika media pemanas yang digunakannya itu minyak, maka alat ini dapat digunakan untuk pemanasan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu kisaran 170 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu tangas pasir.
Media pemanas yang digunakan dalam waterbed ini adalah pasir, sehingga dapat digunakan untuk pemanasan lebih tinggi dari 200 derajat Celcius. Sekianlah penjelasan materi dari kelompok 18 mengenai waterbed. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.